Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I'm fine too. Thank you. And I hope we always in good conditions and always happy and always given mercy and blessing by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Well, sebelum memulai kelas, seperti biasa saya akan mengingatkan kalian untuk sebelumnya sarapan terlebih dahulu agar kalian bisa berkonsentrasi dalam mengikuti kelas saya, dan pastikan kalau laptop dan HP kalian terisi dengan penuh baterainya agar tidak mengganggu pembelajaran kita kali ini. Jadi, hari ini kita akan pelajari tentang passive voice, khususnya materi kelas 11 SMA. Nah, sebelum kita memasuki inti dari pembahasannya, dari kalian apakah ada yang tahu apa itu passive voice? You don't? Kalau begitu saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu. What is passive voice? Apa sih yang dinamakan passive voice? Passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalau di bahasa Indonesia, kalimat pasif biasanya diawali oleh imbuhan ter atau di. Contoh, lantai disapu oleh ibu. Lantai disapu oleh ibu. Jadi, subjeknya yang dikenai kegiatan. Kemudian, apa bedanya Bu dengan kalimat aktif? Nah, bedanya dengan kalimat aktif yaitu kalimat aktif itu subjeknya aktif melakukan aktivitas atau kegiatan. Contoh, ibu menyapu lantai. Nah, jadi subjeknya itu ada di depan dan melakukan suatu tindakan. Nah, passive voice itu merupakan kebalikannya ya dari kalimat aktif, di mana passive voice itu merupakan kalimat yang mana subjek dan objeknya itu dibalik. Yang subjeknya ditaruh di belakang dan yang objek yang awalnya di belakang ditaruh di depan. Kalau dalam kalimat aktif, subjeknya itu melakukan tindakan, tapi kalau dalam kalimat pasif justru subjeknya adalah target yang akan dikenai tindakan. Seperti itu. Jadi seperti contoh itu tadi, ibu menyapu lantai dalam kalimat aktif. Dan kalau diubah dalam kalimat pasif, bukan lantai menyapu ibu, tapi lantai disapu oleh ibu. Nah, paham ya untuk definisinya. Kemudian kita beralih pada ciri-ciri passive voice. Ciri-ciri yang pertama yaitu kalimat yang subjeknya adalah penerima suatu kegiatan. Jadi, seperti yang saya katakan tadi bahwa subjeknya adalah target dari tindakan. Jadi, subjeknya itu dikenai tindakan. Kemudian, yang kedua, digunakan jika subjek atau pelaku utamanya tidak begitu penting, suatu tindakan yang tidak memerlukan pelaku. Nah, dalam contoh uang saya dicuri. Nah, kan kita tidak tahu itu pelakunya siapa. Jadi, dalam bahasa Inggris bisa ditranslate menjadi my money is stolen. Karena tidak tahu karena tidak tahu subjeknya itu yang mencuri siapa, pelakunya siapa. Jadi, dalam ciri-ciri yang kedua, pelaku utamanya tidak begitu penting atau tidak disebutkan atau tidak memerlukan pelaku. Kemudian pada ciri-ciri ketiga digunakan untuk mengubah fokus dari suatu kalimat di mana objek yang dikenai kegiatan lebih utama. Nah, maksudnya dalam kalimat ini tuh yang ketiga itu dalam kalimat yang ketiga ini seperti contoh bola lampu ditemukan pada tahun 1879. Nah, pada contoh ini kan objeknya yang menjadi fokus utama itu adalah objeknya. Bola lampu ditemukan pada tahun 1879. Kemudian ciri-ciri yang lainnya
Biasanya kalau kalimat pasif itu mempunyai preposition by atau yang berarti oleh, dan juga tidak biasanya dan juga kalimat pasif itu menggunakan verb 3, di mana kata kerja yang digunakan itu pasti selalu verb 3, entah berbentuk present atau continuous. Nah, jika present rumusnya kan pada kalimatnya biasanya menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Nah, untuk continuous menggunakan verb ing karena masih berlangsung. Namun khusus passive voice kali ini kata kerjanya itu menggunakan verb 3 seperti itu. Paham ya? Kemudian kita beralih pada formulanya, formula passive voice. Nah, sekarang kita beralih pada active sentence, yaitu mempunyai kalimat Sandy eats bread this morning, di mana Sandy di situ sebagai subjek, kemudian eat verb 1. Kenapa di belakangnya itu ada S? Karena Sandy merupakan orang ketiga di mana kata kerjanya itu harus menggunakan S. Dan bread atau roti itu sebagai objek. Terus this morning ada adverb of time. Kemudian diubah menjadi kalimat pasif menjadi bread is eaten by Sandy this morning. Bread di situ sebagai objek. Kemudian is eaten, is itu di situ adalah to be. Kemudian ditambah verb 3 yaitu eaten, dan kemudian by Sandy. By di situ adalah preposition, kemudian ditambah subjek, dan di belakangnya this morning adalah adverb of time. Kemudian kita beralih pada pattern atau pola. Pada tenses pertama, pada present simple, pada kalimat aktif my mother cooks dinner, my mother itu subjek, cooks verb 1, dinner adalah objek. Kemudian diubah menjadi kalimat pasif menjadi the dinner is cooked by my mother. Nah, itu cooked itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Kemudian pada present continuous, my mother is cooking dinner. Kenapa cooking? Karena adalah verb ing. Nah, verb ing di situ menunjukkan bahwa kegiatan itu sedang berlangsung. Kemudian dijadikan menjadi kalimat pasif, yaitu the dinner is being cooked. Kenapa kok ada being di situ? Di situ ada being karena being menambah karena being menggantikan posisi verb ing. Karena verbnya menjadi verb 3, maka di situ ditambahi being seperti itu. Kemudian pada kalimat present perfect, my mother has cooked dinner. Terus diubah menjadi kalimat pasif, the dinner has been cooked by my mother. Tapi maaf, saya memang tidak sengaja tidak mengetik bagian my mother-nya, by my mother-nya. Karena kalau kalimat pasif pasti pelaku itu, kalau dari kalimat aktif itu pelakunya ada, sebenarnya memang ada, tapi pada kali ini saya tidak menampakkannya. Terus ada past simple, my mother cooked dinner, diubah menjadi kalimat pasif menjadi dinner was cooked by my mother. Kemudian ada past continuous, my mother was cooking dinner, diubah menjadi pasif, the dinner was being cooked. Dan past perfect, my mother had cooked dinner, kemudian diubah menjadi pasif, the dinner had been cooked. Kemudian ada future simple, my mother will cook dinner, diubah menjadi kalimat pasif, the dinner will be cooked. Kemudian pada slide selanjutnya ada formula of passive voice, di mana formula-formula ini itu related to the previous slide atau berhubungan dengan pattern atau pola ini. Di mana pola ini kan cuman aktif dan pasif saja, ada kalimat aktif dan pasif saja, tapi tidak disebutkan bagaimana rumusnya. Nah, sekarang formula ini atau rumus ini merupakan rumus yang ada pada contoh-contoh di atas tadi. Nah, kita baca dari present simple, di mana di situ ada to be, am is are ditambah verb 3. Kemudian ada present continuous, am is are being ditambah verb 3. Kemudian present perfect ada has atau have been, di mana has di situ untuk orang, digunakan untuk orang, dan have
digunakan untuk orang yang jamak. Kalau has itu tunggal, kalau have itu untuk orang banyak atau jamak. Kemudian ditambah been, kemudian tambah verb 3. Kemudian ada past simple. Was, were itu merupakan to be untuk I dan merupakan bentuk to be. Kemudian ada verb 3-nya. Kemudian selanjutnya ada past continuous, di mana was atau were being ditambah verb 3, dan past perfect had been ditambah verb 3, dan future simple will be ditambah verb 3. Dan sebagai kata kuncinya, kalau rumus simple atau tenses apapun yang berbentuk simple itu pasti verbnya itu awalnya tuh, kalau dalam kalimat aktif tuh verbnya itu adalah verb 1. Kemudian diubah menjadi kalimat pasif, itu verbnya pasti berubah menjadi verb 3. Jadi to be ditambah verb 3. Kemudian pada kalimat continuous itu ada to be plus verb ing. Nah, ketika tenses continuous ini ketika kalimat aktif dari continuous ini dijadikan kalimat pasif, maka berubah menjadi to be plus being plus verb 3. Kenapa kok ada being? Karena verb ing-nya dirubah menjadi verb 3, kemudian sebelumnya verb 3 itu ada being. Nah, terus kemudian untuk yang perfect. Nah, perfect ini ada 3H itu tadi. 3H itu apa saja? Has, have, had. Kemudian ditambah verb 3, dimana kalau kalimat pasifnya itu berubah menjadi 3H ditambah been ditambah verb 3. Dan juga pada perfect continuous. Pada perfect continuous 3H ditambah been ditambah verb ing, dimana kalau kalimat pasifnya berubah menjadi 3H berubah ditambah menjadi been ditambah being ditambah verb 3. Kemudian pada slide selanjutnya, remember this. Itu di situ ada bentuk-bentuk to be ya. Nah, kalau di situ kan ada bentuk-bentuk to be, I, you, they, we, he, she, it. Nah, kalau bentuk to be dari I itu adalah I'm, dan juga was pada pada tenses past simple. Kemudian to be you. Kemudian pada subjek you, to be-nya adalah are, they are, we are. Kemudian pada past simple, to be-nya adalah you were, they were, we were. Nah, pada present simple untuk bagian he, she, it, to be-nya adalah is, he is, she is, it is. Kalau pada past simple, he, she, it, to be-nya adalah was, he was, she was, dan it was. Seperti itu. Kemudian ini ada example-nya atau contohnya. Bambang washed the fruits in the river. Diubah menjadi kalimat pasif. The fruits are washed by Bambang in the river. Ini kan kalimat present sentence ya. Jadi yang awalnya Bambang washed the fruits in the river menjadi the fruits are washed by Bambang in the river. Kenapa di situ ada are? Karena are adalah merupakan bentuk to be dari fruits. Fruits kan jamak, jadi bentuk to be-nya adalah are. Kemudian washed. Washed di situ adalah verb 3 dari wash, by Bambang. Nah, jangan lupa ada by sebagai preposisi dan ada by sebagai preposisi sebelum subjek, kemudian diikuti oleh adverb of place. Kemudian pada selanjutnya ada passive to active sentence, di mana mengubah kalimat pasif menjadi aktif. This shoes was bought by me yesterday. Sepatu ini telah dibeli oleh saya kemarin. Nah, itu kan kalimat pasif, diubah menjadi kalimat pasif menjadi I bought these shoes yesterday. Menjadi saya membeli sepatu ini kemarin. Nah, paham ya untuk kalimat pasif kali ini? Is there any questions? If there is no questions, I will close this video. So, I think this is enough. If I have any mistakes, please forgive me.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.